Sekarang masuk ke daya dukung pondasi dalam. Nah, daya dukung pondasi dalam itu dia ada dua. Jadi daya dukungnya ada dua. Ini ada daya dukung aksial sama daya dukung lateral. Kan kalau di mana namanya, di dangkal kan ya cuman itu doang kan, daya dukung gitu. Tapi kalau di pondasi dalam ada dua, ada aksial sama lateral. Nah, hasilnya juga banyak nanti. Makanya dalam timelinenya kan itu seminggu kan. Itu lumayan banyak ya, karena pengerjaannya lumayan banyak. Contoh kayak ini nih yang dibuat. Nih, banyak tuh. Banyak. Yud. Jadi ada dua, ada aksial lateral. Nah, di tutor kali ini gue bahasnya yang aksialnya aja dulu, karena lumayan juga sih yang aksial juga. Nah, maksudnya tuh apa daya dukung aksial? Jadi kayak gini nih, daya dukung aksial itu daya dukung, nah ini kan tiangnya. Nah, bagaimana si tiang itu mampu menahan beban aksialnya. Nih, ini kan FZ nih misalkan. Nah, gimana cara dia bisa memikul daya dukung aksialnya? Nah, kalau daya dukung lateral, gimana dia cara mempunyai daya dukung menahan beban lateral. Nih, jadi arahnya ke samping. Contohnya kan kalau aksial kan FZ, kalau di lateralnya kan ada Fx, ada Fy, terus ada momen X, ada momen Y. Nah itu kalau buat yang aksial pembahasannya bakal fokus di Fz-nya gitu. Nah terus didukung aksial outputnya sama kan. Kalau di didukung dangkal kan Q ultimate itu kan rumusnya CNC QNQ kan, CQNQ gamma N gamma, pokoknya gitulah. Nah kalau ini dibagi lagi dia, kalau di pondasi dalam ada QP, ada QS. Jadi QP ditambah QS hasilnya adalah ini QU. Nah, apa itu QP sama QS? Nah, kayak dijelasin di sini nih. QS itu daya dukung friksi, sedangkan QP daya dukung ujung tiang. Nah, letaknya di mana? Nah, kalau di dalam tampang ini, nah QS ini yang dari sini ke sini, nih daya dukung. Nah, daya dukung ke atas dia arahnya. Ini QS nih sepanjang tiang ini. Nah, QP ini ada di ujung QP nih. Daya dukung yang menahan di ujung tiang bawahnya nih. Tanah yang menahan di ujung tiangnya gitu. Nah, di sini udah ada keterangannya nih, di sini kan rumusnya nih. Cuma nanti pembahasannya nantilah kalau yang rumus QS sama QP. Faktor keamanan. Kalau di dangkal kan cuma 3, minimal 3. Kalau di dukung yang pondasi dalam dia mulai dari 2,5 sampai 4. Bahkan sebenarnya faktor safety di dukung pondasi dalam ada yang mulainya dari 2, karena ada ketentuan dia di Ris-Huraik di on-nail. Kalau dia misalkan pondasi permanen dengan kontrol yang bagus,
permanen, kontrolnya bagus, itu dia dua ininya, faktor safety-nya. Cuman untuk apa ya, semacam mempermudah kalian lah dalam pengerjaan, ya kalian boleh buat faktor safety di fondasi dalam itu buatnya 3 aja, nggak apa-apa. Kalau kalian mau mulai dari 2,5 nggak apa-apa, kalau mau taruh di 4 nggak apa-apa. Itu. Lanjut. Pokoknya ini kalian bisa baca-baca ya, kalian bisa ulik buku fondasi Tera ini yang udah gua kasih. Enggak sih, bukan gua kasih. Kalian yang mungkin punya lah gitu. Kalian bisa ulik. Nah, aksial ada dua, ada aksial tekan, ada aksial tarik. Maksudnya apa nih aksial tarik? Jadi maksudnya adalah bagaimana si dukung yang aksial tekan itu mampu menahan beban di atasnya. Gimana dia ditekan terhadap FZ, dia itu kuat. Itu maksudnya yang tekan. Kalau tarik, jadi arahnya ke bawah nih dia. Artinya kan pondasinya tertekan. Nah kalau tarik berarti pondasinya tertarik, jadi pondasinya terangkat gitu. Pondasinya terangkat. Kebalikannya, kalau arah ininya yang tekan ke atas, friksinya ke atas, kalau dia aksial tarik, dia jadi ke bawah arahnya, friksinya. Dan nggak ada faktor si Q-nya. Makanya di rumus ini, kan kalau tekan QS nih, QS bagian friksinya ke atas, ditambah QP yang di ujung kan, karena ditahan sama ujungnya. Sedangkan kalau tarik, dia berdasarkan friksinya aja. Gimana sih tanahnya mampu menahan tiang itu terangkat, sama ditambah beban WP itu beban si pondasinya, berapa di beratnya. Beratnya berapa sih pondasinya ini. Nah gitu, makanya nggak ada kipe di sini yang tarik. Nah ini udah ada nih pembahasannya. Kipe. Ntar ada metode Meyerhof. Nah iya. Jadi kalian itu di sini menghitung dua perhitungan. Makanya jadi banyak perhitungan buat pondasi tiang pancang, sama pondasi bore pile. Kalian menghitung dua perhitungan ini. Nanti dicari mana yang menghasilkan nilai yang paling kecil. Gitu. Kalian menghitung semuanya. Tiap baca sama bore pile. Tapi ke belakang ya nanti dipilihnya yang kecil. Oke. Intermezzonya udah, lanjut ke pengerjaannya. Nah ini nih udah dibuat dari dukung aksial. Oh iya lupa jelasin. Jadi dari dukung pondasi dalam itu ada dua cara, antara menggunakan data lab, data laboratorium, atau pakai data lapangan. Itu nanti kalian pelajari di pertemuan 9, pertemuan 11 mungkin ya, nggak tahu pokoknya. Data lab sama data lapangan. Nah dalam pengerjaan tugas ini kalian menggunakan data lapangan, dibuktikan dengan menggunakan nilai NSPT nih. Menggunakan nilai NSPT karena dari dukung yang menghitung menggunakan data lapangan. Lanjut, nah makanya di sini kan data lapangan kan. Nah metodenya ini banyak, jadi kalian jabarkan metode
ada metode apa aja. Ini gue hanya merangkum semuanya, tapi kalau kalian menuliskan apa yang ada di buku ini aja. Merhop 40 NSPT. Nah, tapi ingat, ini satuannya dalam ton. Jangan terkecoh ya, karena penghitungan kita kan dalam kilonewton kan. Output efisiennya pun dalam kilonewton. Jadi perlu dikoreksi. Karena ini 40 NSPT dalam ton per meter kuadrat, maka jadinya ya 400 N gitu. Kayak ini kan Merhop. Ini yang di kuning adalah ini yang dipakai gitu. Kalian nggak usah masukin yang di putih-putih ini. Jadi ini cuman penjelasan awal aja. Kalau metodenya tuh banyak gitu. Kalian boleh ini ada di buku Braja ini nyari dari buku lain pokoknya ini. Tapi yang ada di buku Rekon yang ini nih. Ini yang dikuningin ini yang ada di buku Rekon. Jadi kalian pakai yang dari buku Rekon. Nah, terus ini kan buat tahanan ujung kan kipe. Nah, tahanan ujung dibagi dua lagi. Ada yang buat pasir sama lempung. Pakai pasir pakai yang 400 kali N kan, yang tadi tuh. Nih, ini nih. Nah, tanpa ada telan pasir. Kalau dia lempung, kipe-nya sebenarnya 9 kali CU. Nih. Nih, 9 kali CU. Loh, kenapa di D dukung pondasi dangkal kan makanya C aksen bang, kenapa di pondasi dalam makanya CU? Nah, jadi seperti yang pernah gue jelasin di awal, jadi kalau CU berarti ini kondisi undrained. Kalau C aksen kondisi drain. Bedanya apa? Jadi kondisi undrained adalah kondisi di mana tanahnya belum terdisipasi, artinya masih ada semacam penurunannya, terus perubahan pore water pressure, dan kondisinya ini adalah jangka pendek, undrained. Nah, perencanaan pondasi dalam menggunakan yang undrained. Pondasi yang dangkal makanya yang kondisi drain gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ya udah, ini kalian bisa cari di buku Pondasi Tera ada kok. Nih, ini KP-nya, ini KS. Kan ada dua kan, ada tiang pancang berpile. Jadi kalian masukin dua-duanya nanti. Nih, ini udah metode-metodenya lah tuh. Lanjut ke perhitungannya. Pertama masuk ke tiang pancangnya dulu. Tiang pancang, itu tiang pancang, terus kalian masukin profil tiangnya. Tipe tiang pancang. Misalkan diameter yang gue pakai adalah 0,6 meter. Panjangnya 12 meter. Panjangnya 12 meter, kelilingnya ya rumus aja. Rumus keliling lah. Luas ya luas dari diameternya berapa luasannya. Volume ya tinggal rumus volume berapa gitu kan. Gamma tiang ya ini ketetapan lah 24 kN. WP beratnya berapa dia?
dari pengalih volume dikali gamma tiangnya. Fs yang dipilih 3 karena ya biar sama aja kayak pondasi dangkal gitu. Lanjut, nah di sini kalian masukin dulu data N60-nya yang dari korelasi, kalian masukin nilainya. Ini kayak ini kan, udah ada kan. Dari korelasi itu, kalian masukin kedalaman sama langsung nilai N60-nya berapa. Kedalaman 0 sampai 7,6 meter. Ternyata N60-nya 1 sampai 25. Nih. Kok begini anjay. Sama zona 2-nya juga dimasukin. Zona 2 kan ada 5 zona ya kalau di mana? Di pondasi dalam ada 5 zona. Karena pengujiannya kan pengujian tanahnya ada 5, jadi kalian masukin 5 zonanya. Kelima-limanya. Dari sini aja. Nah, ini udah. Tapi nggak ngeling anjir. Dimasukin semuanya, kedalamannya sama N60-nya berapa. Nah, udah. Fungsinya emang buat apa ini? Nah, fungsinya ya buat menghitung N yang ini tadi. Karena kan di sini di buku ini dijelaskan nih, NSPT sama dengan ini yang masih yang ujung ya, ini yang ujung, tahanan ujung di tiang pancang pada tanah pasir. NSPT sama dengan N1 ditambah N2 dibagi 2. N1 tambah N2 dibagi 2. Nah, di sini penjelasannya. N1 rata-rata dari
Nah, dari dasar 10D ke atas. Nah, ini nih N1. Dari sini ke sini 10D berapa? Ini di sini 4D berapa gitu. Ini N1, ini N2 tinggal dirata-ratain. Fungsinya buat itu. Terus berarti masukin mencari nilai minus PT. Nah, 10D dimasukin 10 kali diameteran sini kan, diameter 0,6, terus ini 4 kali diameter. Nah, artinya 10D ini kan tadi jelas ini 10D itu dari ujung tiang di sini nih, ujung tiang sampai ke atas 10D-nya. Terus kalau 4D berarti dari dasar ini ke bawahnya berapa? Misalkan ini 10D sebenarnya 6, berarti misalkan ini 0 kan, ini rencana tiang ya, ini tiangnya buat sendiri, desain sendiri, apa namanya, diameter berapa. Kalau diameter bisa 0,6, bisa 0,8, bisa 1, bisa 1,2. Ya itu kalian desain sendiri gitu, berapa diameternya gitu. Serah 0,4 juga masih bisa kok. Panjang terserah, ini kalian mau buat berapa, misalkan 8 atau panjangnya 10, 12, apa, ini nggak ada ketentuan panjangnya 12 apa 14 apa 16 sampai 20 atau sampai 30 meter, itu bisa aja. Oke, gimana tuh pertanyaan Pak Ilham? Atau di sini kita buat diameternya adalah berapa ya, 0,4 lah, kita buat 0,4 0,8 artinya 80 cm. Terus panjangnya ya 12 lah, atau panjangnya itu dia 10 dan 10. Nah, ini kan udah ada nih ketemu kan. Artinya nih di sini ini kan 0. Pokoknya dari dasar permukaan tiangnya lah. Misalnya di sini 0. Terus berarti di sini 10 meter. Ya udah, jadi 0 sampai 10, 10D. Berarti kan 10D-nya 8 meter kan, berarti dari sini ke atas panjang 8 meter. Berarti ini masuknya N1 gitu. Berarti berapa? Berarti di elevasi minus 2 kan. Di elevasi 2 pokoknya, di elevasi 2 meter mulai dari N1-nya. Nah, terus 4 kali D itu dia 3,2. Berarti dari sini ke sini dia sepanjang 3,2 kan. Berarti di elevasi min 13,2. Nah, gitu. Jadi aktual panjangnya itu di 10 meter, tapi penganalisisnya sampai 13,2. Nih, dalam analisis sampai 13,2 karena menghitung sampai dia di bawahnya tuh berapa gitu. Oke, lanjut. Nah, N1. Nah, ini N1. Misalnya zona 1. N1 kan tadi mulainya dari
Ini kan di average kan, di average. Dari elevasi 2 kan tadi, dari elevasi 2 sampai ke 10 meter. Nah, ya udah berarti dari sini sampai sini. Nah, jadi gini, hasil dari CPT itu pendek kan. Hasil dari CPT yang sondir ini kan ada yang cuma 7,6, ada yang 10, ada yang cuma ya 10 lah atau 12 gitu maksimal. Itu jadi apa namanya? Kan nggak tahu kan nyampe di elevasi 10 tuh dia berapa nilai N60-nya, kan nggak ada kan, di korelasi kan juga nggak ada tuh. Dia nyampe di 10 di kedalaman 10 meter tuh berapa ininya N60-nya. Nah, jadi caranya adalah kalian bisa melakukan pendekatan dengan eh, N60 sampingnya gitu. Atau dengan meneruskan si N60-nya ini sampai kedalaman 10 meter gitu. Misalkan nih kayak yang udah dibuat dah. Nah, ini nih. Jadi kalian bisa meneruskan 25 itu sampai bawah gitu. Jadi bukan sampai di 7,6 doang, tapi sampai bawahnya pun juga 25. Atau misalkan kalau disondir misalkan dasar terbesarnya itu berapa? Nih, dasar terbesar disondir kan ada 33, ada 9. Dan bisa milih 33 juga gitu. Dasar terbesarnya. Tahu ya dengan 25 jadi bisa 25 atau 33 gitu yang terbesarnya. Di sini gue make yang tanya aja lah, terbesar. Meneruskan aja gitu. Dari panjang 7,6 sampai ke 10 anggapannya adalah dia 25 gitu. Ya udah, jadi yang tadi nih kan dirata-ratakan kan. Nih, 10D dirata-rata untuk desain tahanan ujung yang N1. Jadi di rata-ratanya sampai bawah juga ditambah gitu. Nah, kayak gini gitu. Nah, terus gimana N2-nya? N2-nya gimana kan? Sedangkan tadi di 10 aja dia udah habis gitu. Apa di 7,6 udah habis, ditambah 10 udah 25. Ke bawahnya lagi tuh gimana cara nyarinya gitu kan. Nah, ini nih. Jadi tadi di elevasi 10 di elevasi 7,6. Elevasi 7,6 dia 25 kan, 25. Terus sampai sini ternyata 25 juga. Oke lah, masih sama. Nah, gimana buat yang di sini nih? Berapa dia? Apa 25 juga? Apa dia jadi besar lagi? Nah, ini adalah sebuah ketidakpastian gitu, tapi bisa kalian asumsikan gitu. Karena memang pondasi dalam ini ya cakupannya luas gitu. Nah, caranya adalah kalau mau taruh 25 lagi sampai bawah, ya itu bisa-bisa aja. Artinya asumsi kalian adalah di atas 7,6 sampai dia di minus 13,2 sampai 13,2 itu artinya kalian anggap 25 gitu. Itu kalian bisa anggapnya 25. Atau kan di di zona 3 besarnya 33, di zona 5 29. Itu kalian bisa gedein lagi, bisa jadi 33. Atau misalkan di elevasi kan ini kan
elevasi 13,2. Misalnya kita lihat dari zona 2, dia berapa ininya? 13, itu. Oh, malah dia 35 kan. Malah dia 35. Kalau lihat dari sampingnya gitu. Itu bisa lihat dari sampingnya. Nih, 13,2. Di sini 13,2, N60-nya 35. Ya, kalian bisa samain lah gitu. Jadi 35 juga di sini. Itu bisa gitu. Nah, di sini gue pilihnya ya yang 35 nih, karena sampingnya ternyata yang di ini 35 gitu. Jadi di sini gue pilihnya yang 35 gitu nilai N-nya. Berarti dari N2 kan 10 ke 13,2, berarti dirata-ratain ya dari sini ke sini gitu. Dirata-ratain. Berapa dia? 30 ternyata. Ya udah, karena kan tadi kan rumus N1 NSPT-nya kan N1 tambah N2 bagi 2 kan. Jadi ya kalian itu aja, rata-rata juga bisa, atau N1 tambah N2 bagi 2 bisa gitu. Serah. Wah, zona 2 ya gampang lah, ini kan tinggal datanya tersedia semua gitu. Sedangkan tadi kan datanya tidak tersedia kan, jadi perlu asumsi ini. Jadi gua kasih terang lah, asumsi. Ini juga asumsi gitu. Zona 2 tadi mulainya dari nih, ternyata 10D ke atasnya 8 meter, jadi dari 2 kan, dari 2 ke 10. Jadi dimulai dari 2. Oh, ternyata dari ini nih, dari kedalaman 2-nya di sini kan, sampai ke 10 ini yang satunya. Terus buat N2-nya dari 10 ke 13,2. Pilih yang bawahnya 10, 13, oh berarti ini dong. Kan bawahnya ya. Nih. Jadi di sini 9, jadi di sini 9, dia di sini baru 35. Berarti yang 35 aja. Sebenarnya ini masuknya 10 aja sih. 0 sampai 4, 4 sampai 8, 8 sampai 10, 10 sampai 12, 10 sampai 14 gitu. Nah, ini udah dapet nih. Lanjut zona 3 dari 2 meter sampai 10. Berarti dari sini sampai 10. Terus yang ini berarti kan 13,2-nya nggak ada kan, berarti pakai asumsi lagi, tambahin asumsi. 13,2-nya berarti asumsi. Atau kalian bisa genapin aja jadi 14. Itu ya bisa-bisa aja gitu. Karena kan angkanya kayak ngepas banget gitu ya kalau 13,2 terhadap si panjang ininya kan. 13,2 doang. Asumsinya gimana? 13,2 dia bisa dari yang kiri atau dari yang kanan, dari zona 2 atau zona 4. Tinggal dilihat aja dia sama enggak ininya angkanya. 13,2 dia 35, 13,2 di sini 25. Nah, kan gimana ya, secara apa ya? Secara logisnya kan meningkat ya, dari secara elevasi terhadap elevasi meningkat kan ya. Meningkat. Nah, kan nggak mungkin dia langsung turun gitu. Ya sebenarnya bisa-bisa aja dia NSPT-nya udah naik terus turun lagi, bisa aja. Cuman ya kalian pilih kondisi di mana dia membesar lah gitu. Karena kan dominannya membesar semua gitu. Nah, ini kan kayak gini kan bisa turun kan angkanya.
Ya kalian pilih yang besar aja nggak apa-apa. Jadi sendiri itu kan berhenti di tanah keras kan. Jadi dia ketika ketemu tanah keras dikit dia langsung berhenti. Nah anggapannya ketika dia keras berarti dia di atas 33 gitu. Sebenarnya ini di 33 udah berhenti berarti bawahnya lagi ya keras lagi gitu. Ya kalian pilih 35 lah. Lanjut, berarti rata-ratanya adalah dari, kalau yang N2 berarti dari 10 ke 13,2, berarti yang ini. Nah, terus zona 4 gampang lah, datanya tersedia semua kan. Nah, kasih tanda dulu, asumsi. Lanjut, tadi dari 2 sampai 10 ini berarti. Terus ini dari 10 sampai 13,2. 10 sampai 13,2 berarti di sini ya. Nah, ini benar. 10 ke 13,2. Zona 5. Kenapa dia di sini? Dua nih, 2 di sini. 2 sampai 10 banyak banget. 10 nah ini. Nah, terus berarti yang nyampe 13,2 berarti asumsi lagi kan sisanya berarti tinggal sampingnya, kirinya doang, tinggal dilihat dia membesar nggak. Di sini dia letaknya 25, atau kalian boleh terusin aja ini 29 gitu, antara dia atau lebih kecil atau dia sama gitu. 25 9 dari atasnya. Ini asumsi ya, jadi kalian nggak harus berpatokan dengan ini. Jadi asumsi kalian gimana, bisa terhadap sampingnya atau berdasarkan meneruskan si gede ininya. Oke, ini berarti di sini ke berarti ini doang. Nah, udah dapet nih angka-angkanya. Ya nggak beda jauh lah, paling cuman di zona 4-nya yang angkanya kecil sendiri gitu. Tapi secara umum dia angkanya hampir mirip lah gitu. Nah, SPT. Nah, terus lanjut ke ini yang buat pasir doang ya, ini buat pasir. Ini kalau dia ujungnya pasir, dia pakai ini. Yang nilai yang ini nih yang dicari. Tapi kalau dia lempung dia berarti nyari sendiri. Nyari yang lain. Nah, tanah pasir. Tanah lempung makin nilai CU. Oke, bagi aja deh. Ini kok buatnya ini kalau gue bener-bener kayak gitu. Nah. Saya mau udah habis sih kalau kadang bisa ngobrol kan. Dia masih ini ada interpolasi nilai alfa, Terzaghi, Peck, dan Mesri. Ini nanti aja lah makanya, tapi ya dimasukin aja dulu. Nah, maksud gue kalau ya kayak minum segelas
bangun lagi ya, Rek. CUPA CUPA Jam 4 nggak sahur gua, anjir. Itu lagi gua. Gua makan. Gua kan punya gua kan orang mau istirahat 4 tuh ya. Nah ini nantilah Lu puasa. lihat Cikon langsung ke daya dukungnya. Taruh sini. Kalian masukin kayak biasa. Misalkan zona yang dipilih adalah zona 2. Kalian masukin jenis tanahnya dari permukaan berapa. Ini dari sini. Nah, karena pondasinya sampai 10 meter dan dengan mengikut satu lapisan di bawah pondasinya juga, berarti ini sampai masuknya sampai yang di 14 gitu. Nggak usah deh, berarti sampai 10 nih. Jadi kita orang itu bukan sampai 10 nih. Terus yang kentalnya juga enak loh, agar gitu. Terus delta H-nya berapa dia ketebalannya. Ini ada delta H itu ketebalan. Delta H berapa, berarti hanya tinggal dicari kan berapa ininya hanya. Berarti kan penambahannya gitu. NSPT masukin dari yang tadi udah dihitung. Ada yang zona 2, berarti ini masukin NSPT. CU, nah CU-nya masukin juga dari korelasi. Ini kan lempung semua kan, ini lempung semua nih, berarti nilai CU-nya ada. Nah ini. Nah ini baru rumus KIPE. KIPE itu rumusnya kan tadi di sini apa nih? Bukan yang ini ya. Nah ini KIPE sama dengan 9 kali CU. Nah CU yang dipakai adalah CU yang di bawahnya aja. Gitu, yang di bawah. Oh ya, berarti satu lapisan lagi ya. Ini kan baru ngepas di 10. Sedang nih, jadi nih. Tadi lu kemana sih tuh? Jadi CU-nya nih ngepas di 10. Tadi kan di mana nih? Di korelasi. Nih CU 54. Nah, berarti CU-nya di sini dia. CU yang sama dengan berapa ini? 54. Nah, CU yang di ujung berarti CU-nya berarti berapa tadi? 10. Berarti yang ini. Yang menahan di ujung itu yang berapa dia? Nah, KIPE rumusnya kan tadi nih. Mana dia atasnya? 9 kali CU. Nah, ya udah, berarti langsung aja. 9 dikali CU. CU yang di bawah pondasinya. KIPE. AP itu luas kan? Luas pondasinya tadi udah dihitung di awal. Mana di AP? Nah ini 0,5024. Pak, bisin itu lu dibuka juga. Nah terus rumus ada KIPE kecil, ada KIPE besar. Yang KIPE besar itu
tinggal yang Q kecil dikali sama AP gitu. Senang nih nggak ada yang datang. Iya. Ini lo kapan tuh ada kumpul? Nah, alfa, nah ini yang tadi dibilang nih, alfa di awal tadi nih, mencari nilai alfa. Nih, kan di sini ada dijelaskan juga nih. Pokoknya ya kalian bukalah ini yang buku pondasi Tera ini. Nah, alfa, koefisien adhesi antara tanah dan tiang gitu. Ini ada banyak metode. Kalau di sini ada metode api, ada metode apa lagi ya? Kulhawi, Risurike, banyak ya. Nah, cuman ada catatan. Risurike alfanya itu dikunci di 0,55. Kalau di tiang pancang dia harus dicari dulu. Nih ada yang pakai rumus. Cuman ya agak susah sih kalau yang ini. Nih ada yang pakai ini. Misalkan CU-nya tadi berapa tuh? CU-nya 18. Disinilah. Berarti 1 dia alfanya. Nih yang pakai metode api namanya. Jadi 1. Ntar di 42 berapa dia? 42 ya sekitar di mana, di sini lah ya. Berapa dia? Ya 0,8 lah ya, 0,8. Terus 54 berarti ini ya, sinilah. Berapa ya ini kira-kira aja sebenarnya. 0,7. Terus yang 200. Nah, ini kan CU-nya udah dia. CU-nya kan cuma sampai 75 ya, berarti anggapannya adalah seterusnya sampai nggak terbatas, berarti 0,5 ini nih alfanya. Atau karena ini kan cuman metode kira-kira doang ya, kalian bisa menggunakan rumus juga. Kalau ini kan metode api. Nah, ada namanya metode Terzaghi, Peck, dan Mesri. Nah ini ada kayak gini. CU dibagi PA, ini tabelnya ada ya di buku Beraja. Tinggal kalian cari aja. CU dibagi PK dengan PA sama dengan 100 kN per meter kuadrat. Ini sama semua ya PA-nya. Jadi kalian tinggal masukin aja nanti berapa. Misalkan tadi kan yang zona 2 ya. Nah ini nih. Ya kalian tinggal masukin aja dari korelasi yang tadi tuh. Nih. CU sampai ke bawah. Cuman kan dibagi 100. CU dibagi PA. Nah, kayak gini. Ini yang distripin adalah dia yang pasir. Kan pasir nggak ada nilai CU. Nggak ada nilai CU kan. Nih, CU bagi PA. Alfanya diinterpolasiin. CU 0,18. Nah, berarti di sini kan bener kan forecast. Terus 0,42 berarti di sini kan di antara sini. Nah, ini udah benar. Terus 0,54 berarti di sini.
Ini di 2,1, berarti di sini nih. Berarti di sini. Nah, ini udah benar gitu. Dan seterusnya semua zona gitu yang tadi. Alpha ini buat mencari yang QS. Kalau itu ya tinggal di link aja ke atas. Ini alfanya. Oke, ini udah alfa, terus lanjut ke ini. Ini tahu ini rumusnya adalah di atas ini nih. Nih. Wah, anjir. Nih, di sini kan udah jelasin nih. Ini kan kita lagi nyari tiang panjang kan. Nih. Taunya ada dua. Ada yang 1 kali N sama 2 kali N. Bedanya kalau yang 1N dia displacement kecil, sama kalau yang 2N berarti displacement besar. Terus yang alfa kali CU kan, tahu kali alfa kali CU. Ini buat pasir, ini buat lempung gitu. Berarti kita pakai yang lempung karena kan tadi lempung semua. Terus dengan alfa yang interpolasi tadi kan. Tapi di sini gue jelasin dikit. Maksudnya apa sih displacement kecil sama displacement besar? Jadi displacement besar itu buat tiang panjang. Tiang panjang diameter besar. Nah, yang displacement kecil itu buat tiang panjang yang diameternya kecil gitu. Displacement ini adalah pengaruh akibat kan si tanah nih, terus si tiang itu dipancang kan, jadi terdapat tanah yang terdapat tanah yang terdisplacement tertekan gitu, jadi mengakibatkan displacement gitu. Karena yang tadinya dia rapat, jadi kan dia menyamping ini kan, ada yang menyamping, ada yang ke bawah dia kan, gitu. Nah, karena tadi lempung semua, jadi alfa kali CU. Lanjut. Nah, ini berarti tinggal apa? Alfa kali CU. Nah, itu. Cuman, nah iya benar. Kan tadi buat ngitung friksi terhapus. Nah, buat ngitung friksi itu kan dari 0 sampai 10 kan. Friksi kan selimutnya kan. Kalau yang
Ini yang QS. Kalau yang QP kan yang di bawah kan, berarti kan tanah yang di bawahnya berapa dia, makanya yang di atas 10 nih, kan tadi hanya cuma sampai 10 kan yang ini, makanya dilebihin. Izin bertanya dulu nggak bang? Kenapa? Izin bertanya bang. Apa tuh? Itu kan abang nyontohinnya kan kebetulan tuh di bawah pondasi, di bawah 10 itu kan lempung tuh. Nah kalau misalnya dia ternyata pasir gimana bang? Kan dia nggak punya CU. Jadi dia pakai yang di mana CU? Ini ya, ini kan dibagi dua. Ini kan kebetulan nilainya lempung kan, terus bawahnya juga lempung. Ini kan maksudnya Pak, kena bawahnya lempung, kalau dia pasir gimana, gitu kan ya maksudnya. Iya bang, kalau misalnya bawahnya pasir gitu bang. Nah kalau bawa pasir itu ada lagi rumusnya nih, jadi di atas ini udah jelas nih. Jadi kalian buat kayak gini juga. Ini gue yang pakai yang dikuningin aja nih. Tadi metode yang gue pakai adalah Merhof. Kalau dia kipe-nya itu lempung, pakainya 9 kali CU. Ini yang tadi nih. Nih kipe 9 kali CU. CU tanah yang di bawah fondasinya. Nah, kalau misalnya pasir, dia rumusnya 400 kali N. Jadi nilai ini, jadi dia ini contoh aja ya. Jadi misalnya ini di sini pasir, misalnya ujungnya di sini pasir lah. Berarti ya tinggal rumusnya 400 dikali N. N-nya yang tadi udah dihitung di awal di sini. Nih di sini. Oke bang. 400 kali N. Nah, segitu. Contohnya kayak di samping sini sih. Nih. Nih, ini kan yang zona 1. Dasarnya kan pasir nih, bukan lempung. Nah, pakainya nilai NSPT. Bukan pakai nilai CU. Nih, KIPE 400 kali NSPT. Sedangkan yang zona 2, yang ini, lanok pasir kan lempung ya, dia makanya CU kan. Nih 9 dikali CU gitu. Ini juga nih pasir 400 kali NSPT. Yang ini lanau lempung lah, 9 dikali CU yang dasarnya gitu. Oke bang. Lanjut P itu kelilingnya. Keliling itu udah dihitung di awal kok. Ya keliling dari diameter aja berapa. Nah QS nih baru masuk ke rumus QS-nya. QS ini rumusnya kalau di sini gimana nih? Udah nggak? Nah nih rumus QS. Nih di sini kan udah ada nih tiang pancang untuk tanah lempung ini. Ini kan tahu dikali P dikali delta L. Jadi buatnya adalah ini kali oh ini P belakangan aja, langsung aja delta L tuh sama aja kayak delta H lah.
Begini. Nah ini tinggal dikali sama P-nya. Sama aja kan ya, kayak gini kan rumusnya. Karena P-nya ini sama, jadi kan tinggal tahu dikali P, delta L belakangan gitu, sama aja kan. Nah kayak gini, tahu dikali delta H-nya kalau di sini ditambah ini kan tiap lapisan kan ya. Oh iya, bentar lupa, kan friksi itu kan cuma sampai 10 meter doang kan, karena kan pondasinya 10 meter, jadi si yang sampai 14 dia nggak dihitung gitu, dibagi sama kelilingnya. Nah berarti segini QS nya. QS udah, WP ini tadi udah dihitung, ini berat pondasinya ya, berapa nih WP nya. WP nya itu rumusnya volume dikali sama kedalamannya. Nih WP volume dikali gamma konkret, gamma tiangnya. FS faktor safety kita taruh di angka 3. Kalian mau taruh di 2,5 nggak apa-apa, boleh. Q tekan, nah tadi nih rumusnya kan, QP yang gede ditambah QS. QP tambah QS nanti sini kan, ini di awal sini, mana itu. Nah QS tambah QP kan, kalau yang Q tarik berarti QS 0,7 dikali QS ditambah WP. Nah ini, nah key allowable ya itu tinggal dibagi sama faktor safety-nya aja. Nah ini, tapi key allowable dia 534 kN, boleh yang tekan. Yang tarik berarti dia 192 kN. Nah yang kepake adalah yang ini, yang kebanyakan yang dipakai adalah yang tekannya nanti. Nah ini buat dukung aksial. Ini kan contohnya baru buat yang apa tadi? Baru buat yang lempung semua kan. Gimana kalau dia tanahnya nggak homogen gitu, variatif. Kita contoh yang lain ya, misalkan zona 1 tadi kalau salah. Nah banyak kan nih yang ikutlah di sebelahnya nih. Zona 1 jenis tanah ya, ambilnya dari korelasi nih, dari korelasi sampai berapa dia? Oh ini sampai di sini
Deltanya juga ambil berapa ketebalannya. Di insert aja lah. Ini zona 1. Hanya tinggal ditambah-tambahin aja. Nah ini gimana nih? Dia H-nya cuma sampai 7,6 sedangkan panjang tiangnya aja sampai 10 meter. Nah, kalian boleh kan aslinya ini ketebalannya cuma 1,8 meter kan? Ya kalian bisa memperpanjang dari si delta H-nya. Jadi pastinya jadi dengan asumsi jadi kalian gedein lagi ininya. Dan yang tadinya 1,8 berarti kalian gedein jadi berapa nih? 2,4 berapa? 2,4 itu berarti 10,2 3,2 ya 29. Berarti misalkan anggapannya kalian perpanjang sampai 5. Nah, udah lewat kan dari itu. Atau 4,2 kali ya biar pas 10 nih. Terus asumsi bawah tiang masih lapisan yang sama, artinya ya lapisan di sini berarti ya masih sama gitu. Lapisan di atas 10 masih pasir juga gitu. Tinggal NSPT-nya masukin tadi berapa kan? Zona 1. CU-nya tinggal masukin juga dari korelasi. Nah ini nih, ini kan variatif ya. Ini ada yang lempung, ada yang pasir kan. Kipe-nya ini yang kecil, karena dia pasir, jadi dia pakainya yang pasir, rumus khusus pasir. Kalau tadi kan rumus buat lempung doang kan. Ini yang 9 kali CU, itu buat yang lempung. Kalau buat yang pasir ya pakainya buat pasir. IMF ini nih 400 kali N. Berarti sama dengan 400 dikali nilai N. PT segini. Nah hasilnya segini. IP-nya begini. AP-nya juga sama kayak tadi sih. Nah baru KP-nya juga ya rumusnya sama. KP dikali AP. KP kecil dikali AP. Alfa juga sama kayak tadi. Yang di sini nih. Masukin dulu kan ini dari korelasi berapa CU-nya. Seratus. Coba dicek 0,06, berarti di atas itu ya.
satu lebih. Tapi kalian bisa anggap sama sih, bisa kalau di atas 0,1 dia satu doang atau gimana, atau pakai rumus apa kemarinnya, lupa tuh yang kalau misalnya di angkanya nggak ada 0,3 langsung 0,82, 0,36 benar, ini juga benar, tinggal masukin alfanya. Alfa udah, terus taunya ya rumus tadi. Nah ini tahu, perhatiin ya, tahu juga rumusnya kan ada dua kan, ada yang dia di lempung, ada dia di pasir. Nih ini nih, tahu buat yang pasir, ada tahu buat yang lempung, kan ini variatif ya. Dan tinggal sesuaiin aja, berarti kalau ini alfa kan di lempung alfa kali CU. Nah ini taunya tadi kan rumusnya ini ada dua ya, displacement kecil, displacement besar, yang dipilih yang mana? Kalau tiang panjang sebenarnya secara umum displacement besar, karena apalagi kalau dia diameternya besar, diameter besar. Kalau displacement kecil tuh kalau dia kalau misalkan nih, ini kan tiang panjang ya, displacement besar nih. Kalau yang displacement kecil dia yang bisa dia tiang panjang tapi ujungnya terbuka, jadi tanah tuh bisa masuk ke dalam tiangnya gitu. Atau kayak tiang baja kan ada juga tuh tiang baja. Nah itu di spesimen kecil. Nah di sini makanya di spesimen besar, jadi 2 kali n gitu. Nah jadi perhatiin ya, jadi kan di mana ya, nah ini kan enggak, pokoknya yang semua di buku pondasi ini dia dalam ton, diubah kan jadi 400 Newton, 400 kali n. Terus di sini juga nih Risfray, berarti jadi 70 kan, ini 70. Nah ini juga sama di sini nih. Mana nih? Nah ini nih. Ini dalam ton kan. Jadi kalau dalam kilonewton kan jadi 1 kali n sama 2 kali n. Dah. Makanya ini tulisnya 1 kali n sama 2 kali n. Berarti 2 dikali sama n yang udah dicari tadi. Di sini alfa kali CU ini sama dengan alfa kali CU juga. Berarti kalau yang dia pasir dia pakai 2 dikali n seperti ini gitu. Kalau buat kelilingnya ya dia kelilingnya sama, nggak dibedain berdasarkan pasir. Ya kelilingnya sama, buat QS-nya juga sama, nggak dibedain dia pasir atau lempung. Berarti kayak tadi tau dikali delta H ditambah tau kedua dikali delta H, terus ditambah tau ketiga dikali delta H yang ketiga, tau dikali delta H yang keempat, terus di akhirnya dikasih pengali sama kelilingnya, dapat ini. Gue
WP-nya juga sama sih, WP sama, FS sama. Berarti kan QU ya tinggal QP ditambah QS. Ini 0,7 kali QS ditambah WP. Ini ya, tinggal ini dibagi sama ini, sini juga udah gitu. Ini buat tiang panjang ya, keterangan lah. Tiang panjang. Kalau yang bor file itu kan ngitung dua-duanya ya, tiang panjang sama bor file. Rumusnya sama aja kurang lebih. Bor file kan zona 2 ya, kita kopas aja lah. Jadi kalian pengerjaannya tiang panjang kelarin, udah kelar baru lanjut bor file. Dan kopas saya dulu nih. Zona 2 ininya ngikut lah sini. Dan SPT-nya juga sama kan, berarti SPT-nya sama, CU-nya sama. Nah, yang beda di rumus KIP-nya. Rumus KIP-nya beda. Ini kan KIP di ujung-ujungnya lempung ya. Nih, KIP. Kalau yang tadi pakai Meierhof kan yang KIP-nya. Ini. Oh, kalau dia di lempung dia masih sama. Bisa sama. Tapi kalau dia di pasir dia beda rumusnya. KIP-nya masih sebagai CU, tapi kalau pakainya di Reese-Wright. Pakainya Reese-Wright. Atau kalau kalian mau pakai Navdoc itu bisa. Navdoc nih ada kan di sininya nih. Nih. Mana ya? Nih. Reese-Wright. Ini Navdoc. Udah ada kok di sini, udah dirangkum juga sebenarnya. Kalau mau pakai Reese-Wright atau Navdoc itu sama aja. Cuman di sini rekomendasinya pakai Reese-Wright karena alfanya itu udah ditentuin dia 0,55. Lanjut, berarti kan kalau dia ujungnya lempung berarti sama ya, sama 9 kali CU. AP, KIP berarti masih sama kayak yang tadi. Alfanya juga masih sama. Oh, alfanya beda ya. Kan kalau tadi nih. Berarti kan ya, nih. Ini kan buat mencari tekanan friksi atau QS. Kalau di tiang panjang, alfanya itu interpolasi. Atau menggunakan grafik yang tadi gue tunjukin yang API itu. Aduh, salah. Atau pakai yang API.
Mana tadi ya? Ini atau api. Interpolasi kita kalau di sprite dia udah ditentuin. Mana ya penjelasannya? Di sprite koefisien alfanya udah ditentuin ya. Nih untuk bor file yang bor ditentuin dia 0,5. Berarti alfanya dia langsung dikunci di 0,5. 0,55. Ini sama, ini juga mesti sama. Beda ya. Nah ya, kecil banget. Oh anjir salah. Lima. Nah ini sama lah ya, WP nya masih sama, FPS nya juga masih sama, udah langsung ketemu. Terus kalau dia yang ini berarti ya tinggal kopas aja lah ya ini. PT-nya masih sama, CU-nya masih sama. Nah, ini kan kalau di tiang pancang tadi kan makanya 400N kan. Nah, kalau dia bor file dia makanya yang 70N. Di ini aja N HP-nya sama, IP-nya ini ya rumus, alfanya 0,55. Ini misalkan dia pasir berarti nggak ada nilai alfanya. Ini juga sama. Kita sama, QS sama, udah langsung ketemu. Gitu bedanya. Dah, ada yang mau tanyain? Apa? Pak, ini Bang, mau nanya, kan itu interpolasi tuh, nyari alfanya tuh. Kan itu, apa, Abang ngasih taunya kan paling bawahnya kan 2,8, misalnya dia lebih lagi itu gimana Pak? Emang gimana? Yang mana? Yang buat interpolasi nyari alfa itu yang CU per PU. Ini. Ya, yang bisa, nah itu kan cuma sampai 2,8 tuh. Nah misalnya dia tuh lebih gede dari 2,8, misalnya 3 gitu. Dia makanya 0,34 aja. Pakainya yang paling kecil aja 0,34 ini.
Oh, bentuk oke. di sininya berarti. Atau kalau bisa ketemu, tapi kalau di sini nggak ada sih kayaknya yang sampai di atas 2,8. Ada nggak ya? Nggak ada. Paling pakainya yang ini 0,34. Atau misalkan ini kan kecil banget nih, 0,06 di bawah 0,1. Ini gue Iya, pakai forecast, nggak tahu tiba-tiba ketemunya di atas 1. Atau kalau kalian mau taruh di 1 ya nggak apa-apa sih. oke, Bang. Ini Bang mau tanya lagi. Apa? Kan tadi Abang nyampein zona 1 tuh. Nah, kan nggak nyampe 10 meter kan kedalamannya, terus diasumsiin. Nah, berarti kalau udah asumsi itu kan Abang naruhnya di 10 pas tuh. Berarti dia nggak perlu nambah satu lapisan lagi kan di bawah 10-nya gitu, di atasnya misalnya harus 11 gitu. Ini ya mana? Yang itu yang iya Bang, itu yang Abang jadi 4,2. Ini sebenarnya sekalian buat ngitung QS-nya sebenarnya. Jadi kan kalau ngitung QS kan dari 0 sampai 10 kan. Jadi dia mentoknya di 10. Ya kan? Iya. Nah, makanya ini gue buat sampai 10 doang. Dengan asumsi kalau dia di bawah tiang ya masih ini juga sebenarnya. Karena gini, jadi ini di sini kan di zona 2 dia berhenti 10 doang kan, tapi berhenti pas di 10. Setelah 10 dia lapisannya beda lagi. Kan otomatis buat mencari dukungnya kan pakai tanah lapisan yang di bawahnya. Ini kan. Nih kayak ngepas di sini misalnya tadi nih yang lanau yang delta H dan lanau yang ini nih. Misalnya di sini nih. Jadi kan kalau dia di atas 10 berarti kan dia pastinya yang lanau pasiran kan. Pasiran. Kalau ini lanau doang, lanau. Otomatis buat mencari yang kipe itu kan makanya yang tanah di bawahnya. Jadi pakai yang di sini. Nah, kalau yang ini, yang tadi ini kan tadi cuma sampai 7,6 doang kan. Iya. Hasilnya 7,6 doang. Jadi misalkan di sini 7,6 nih, di sini 7,6. Nih. Kan belum tahu kan di bawah sini berapa. Jadi asumsinya kan sama nih sampai sini. Asumsinya sama sampai di 10 ya sampai di 13,2 itu ya dianggap sama juga gitu. Lapisannya dianggap sama. Tapi dalam perhitungan di Excel itu ya sini aja biar soalnya kan kalau di sini nih yang ini kan buat mencari kipe yang ini kan pakai CU yang ini kan CU yang di bawah 10 sedangkan di QS-nya dia kan atasnya doang nih yang sampai 10 doang gitu. Tapi kalau yang ini yang ditambah jadi 10 ini mencakup dua-duanya gitu. Jadi kipe-nya pakai yang ini kan kipe-nya pasir ya. Intinya buat mencari QS-nya ini jadi sama gitu. Sampai 10. Jadi sebenarnya asumsinya itu lebih dari 10 sebenarnya. Cuman dalam di sininya ditulisnya sampai 10 karena buat menghitung QS-nya kan harus pas 10. Jadi kayak misalnya di sini nih. Apalagi kalau udah menghitung 5 zona gitu kan. Ini ya gua pas-pasin gini kayak gini nih. 6,2. Ini gua tambahin, ini bukan dari kolerasi kan.
nih langsung 6,2, ini dipasin jadi 2. Ngepasin di angka 12. Ini gue buatnya di sini dia panjangnya 12. Nah, jadi dipas-pasin buat menghitung di QS-nya. Gitu, mana ya? Nah, QS. Pokoknya yang asumsi-asumsi ini ya kalian buat sendiri gitu. Jadi kan ini misalnya sampai 7,6. Jadi kalian buat sampai 10 itu dia masih sama. Nih kan masih sama asumsinya. Terus misalkan tadi apa sih Lanao Kepasiran ya, Lanao Kepasiran. Ini juga asumsinya misalkan Lanao Kepasiran juga ternyata tanahnya sama kan, tapi dengan nilai N60 yang berbeda gitu. Bisa kalian buat itu, tapi kalian nggak bisa jauh banget gitu. Ini kan misalkan 7,6 ke 13 kan itu 5 meter penambahan lah gitu. Kalian nggak bisa buat sampai di atas 10 meter gitu. Sama misalkan sampai 17 itu kan sampai 17 dia tanahnya Lanao Krempungan juga. Terus asumsinya juga ini juga sama, misalnya 35 juga. Itu kayak terlalu apa ya sebenarnya, kayak terlalu pede gitu dengan data yang terbatas, tapi kalian bisa nganggap ini sama, itu belum bisa gitu. Jadi kalau mau aman ya sekitar range-nya sekitar 5 lah kalau mau penambahan, nggak bisa yang jauh banget ya asumsi. Karena asumsi kalau ini yang sampai 10 N60 nya dari atas, kalau yang di atas 10 ngikut yang sampingnya dia berapa tuh, 13,2 dia 35, taruh 35. Kalau yang ini asumsinya untuk mencapai 13,2 pakainya yang bisa pakai 33 atau bisa pakai yang di sini berapa, di 13,2 kan 35 kan ini. Kalau ngikut yang ini kan dia kecil banget ya 13,2 nya, di 13,2 nya jadi 25. Jadi asumsi gitu. Oh iya Bang, kan itu kan untuk perhitungan tanah pasir tuh. Nah, itu tuh berarti apa, N60-nya itu berarti dia ikut semua dong, ada lempungnya. Soalnya itu nggak dipisah-pisah gitu. Iya, ini emang semuanya yang dari korelasi ngikut semuanya, nggak dipisah. Oke Bang. Paling ini sih di penentuan diameter panjang itu desain kalian sendiri, kalian mau desainnya berapa. Kalian bisa taruh di 0,4, 0,6, 0,8, 1, seterusnya. Kalau panjang misalnya 10, kalian bisa taruh misalnya entah di 8, apa di 10, apa di 12. Ini basing kalian, karena outputnya kan daya dukung, jadi ntar mempengaruhi di daya dukungnya, ntar dia memenuhi nggak terhadap FZ gitu. Cuman di sini belum dibandingkan terhadap FZ. 11 bisa sampai 20. Nah, misalkan kalian perencananya ini, misalkan contoh 1, kalian desain di diameternya
kecil lah ini, nggak yang gede banget, 0,6 atau 0,4, 0,6 lah. Panjangnya ya 10 lah. Atau misalkan yang terendah di sini 7 ya. Berarti di 8 misalnya. Kan data tanahnya masih dapat ya ini ya. Halamannya sampai 8 kan masih bisa diasumsikan kan dengan menggunakan angka yang sama gitu. Sama bisa sampai 8 ini masih bisa, ini apalagi termasuk kan nih. Berarti ini masuk nih sampai sini. Ini masuk, ini juga masuk kan. Ini juga masuk sampai 8. Nah, terus gimana misalkan kalian perencanaannya diameternya ini ada efeknya. Jadi misalkan FZ kalian yang nggak terlalu gede banget, FZ misalnya range FZ kalian tuh ratusan sampai 2000 kayaknya, ini masih oke sama kayak gini kayaknya, kira-kira aja ya kalau FZ kalian, atau 1500 kayaknya masih oke. Kayaknya kalian nanti ya cobanya trial and error gitu, kayaknya ini masih oke sih segini. Nah, gimana kalau misalnya FZ nya sampai 3000 atau sampai 6000 lah. Kemarin gue lihat ada sih yang sampai 6000 FZ nya. Itu gimana tuh ya, kalian bisa dengan memperbesar diameternya. Jadi diameternya itu misalkan 1 meter dengan panjang 20 meter lah gitu. Jadi diameternya 1, panjangnya 20 meter gitu. Jadi gitu kalian buatnya. Ini buat kira-kira awalan aja gitu. Kalau udah menjadi dari poin itu apa namanya, ada sangkut pautnya ke yang lain lagi nggak bang? Maksudnya seberapa pengaruh dia gitu bang? Soalnya kan apa namanya, panjang kedalamannya kan kita sendiri kan kayak asumsi gitu. Nah takutnya itu nanti di belakang ngaruh apa yang nggak mau memenuhi gitu-gitu bang. Iya, mempengaruhi. Terpengaruhi konfigurasinya berapa, beban terpapar berapa, output dari dukungnya gitu, mempengaruhi ke konfigurasinya, konfigurasi, efisiensi, sama daya dukung kelompok. Ini masih daya dukung tunggal ya, masih daya dukung tunggal. Cuman nanti ya gue bakal ngecek sih kalian gimana masukin angkanya terhadap FZ. Ntar gue bakal cek kok. Ntar gimana, jadi nggak yang sembarangan gitu. Gimana tadi? Oh, ini. Tapi berarti kalau misalnya kita masukin itu dan akhirnya mempengaruhi apa, ada yang nggak pas gitu di selanjutnya, berarti kalau diganti lagi nggak seberapa maksudnya nggak perlu ngitung ulang gitu kan bang, atau ngitung ulangnya? Iya dia ngitung ulangnya. Oh, jadi misalkan ini ya apa? Misalkan awalnya diameternya 0,6 terus diameter jadi 1 gitu. Iya bang, karena kan yang nanti yang setelahnya itu kayak nggak pas gitu kan, jadi harus diganti dari yang tunggal ini gitu. Ya, misalkan diameter awal 0,6 jadi 1, terus panjangnya 8 jadi 20 misalkan gitu kan. Ya itu paling pembedanya tuh nggak bakal yang banyak banget sih. Contoh misalkan gini, ini kan udah dibuat nih. Ini udah dibuat. Nah, ini kasih space lagi lah. Ini contohnya yang zona 2. Misal di zona 2 kan perencanaan awalnya nih diameter 0,8. Coba kalau diameter jadiin 1.
terus panjangnya jadiin 12 lah. Nah, 1 panjang 12. Yang ngaruhnya di sininya. Nih, mencari nilai NSPT-nya berarti kan dari panjang di misalnya sini 12. 10D-nya berarti dari sini ke sini sepanjang 10, berarti kan sisanya ya 2 lagi sih sebenarnya. Sisa 2 berarti ya ke bawahnya berarti berapa tuh tadi? 4D, 4 meter, berarti ke bawahnya 4 meter, berarti sampai 16 gitu. Jadi ngaruhnya di penentuan N1-nya ini. Ini zona 2. Berarti kan ngitungnya dari 2 meter sampai 12, tinggal ditambah gitu kan. 2 meter sampai 12, terus misalnya dia N2 berarti dari 12 sampai 16. Dari 12 sampai 16, berarti tinggal ditambah gitu. Kan dia ketemu angkanya. Terus misalkan panjangnya juga kan ini kan cuma sampai 14 doang kan, berarti ya ditambah lagi lapisan tanahnya. Nih sampai pasir batu ini berapa pasir? Ini 2. Nah ini 16 kan. Tadi berapa perencanaan? 10 Bang. Oh 12 kan tadi kan dari 10 ke 12. Iya. Ini nggak usah berarti. Jadi deltanya ini diubah aja langsung jadi 2. Tuh. Jadi pas di 12. Terus NSPT-nya ya sama lah, ini KIP-nya juga sama kan di ujung. Kan aslinya 14 kan. Cuman buat karena ini lapisan sesama, jadi nih ini kan aslinya kan sampai 14 nih, misalnya sampai 14, ini lapisannya masih sama ini, tapi kan QS-nya sampai sini doang, jadi dua doang yang kepake, 2 sisanya nggak kepake gitu, makanya tadi dia langsung jadi 12 gitu pas di 12. Terus lanjut ke alfa theta yang nggak berubah, perimeternya berubah sendiri sih ya, pokoknya nggak bakal banyak berubah kalau kalian ngubah dimensi si diameter sama panjangnya. Atau misalkan coba yang lebih ekstrim, diameternya 1 tapi panjangnya sampai 20. Wah ini kan jauh nih, dari 1 sampai 20. Nah gimana nih, misalkan si sondir ini kan cuman 10-an 12-an kan, jauh banget kan kalau nyampe 20. Nggak bisa dengan mengasumsikan dia dari 7,6 sampai 20 dia nemu kelanawan semua, itu kan kayak jauh banget kan sebenarnya kan, maksudnya kayak kepedean gitu. Terus dengan nilai N60 yang dianggap sama itu kan kejauhan ya. Sedangkan kalau dia ini kan yang CPT ini sondir yang borlok kan yang 2. Nah sedangkan borlok kalau dia ditaruh di panjang 20 meter dia kan masih dapat misalkan ya panjang 20 10D ya 4 meter, berarti dari kedalaman dari kedalaman 20 ini ke bawahnya kan 4 meter ya 4D-nya, berarti sampai 24 kan, 24 berarti yang 10D ke atasnya berarti sampai di kedalaman 10, berarti dalam 10 meter mulai ngitungnya. Dan ada 2, berarti ya tinggal diubah aja, berarti dari 10 meter 10 meter sampai 20 ya, sampai 20. Terus yang N2 nya berarti yang 20 sampai 24. 20 sampai 24. Oh ini nih, berarti di sini. Nah gini kan misalkan. Nah
Nah terus ini oke lah, datanya ada kan yang zona 2, karena nyampe 24 tuh masih dapat. Yang ini juga masih zona 4 kan, yang borlok juga kan. Paling Sondera kan gimana nih, jauh banget, nggak bisa nih karena selisihnya 10. Nah kalian bisa buat 2 zona aja, jadi yang dipakai yang borloknya aja, jadi yang kepake zona 2 aja sama zona 4 kalau udah kejauhan gitu. Gimana, ada yang tanya lagi? Bang mau tanya, kan tadi nggak join dari awal. Nah, kalau 13,2 itu tuh yang karena dari yang banyak itu dia yang apa namanya, yang tanah keras itu apa? Enggak, tadi kan awalnya di kalau nggak salah 0,8 ya, 0,8 nggak salah. Panjangnya 10. Awalnya diameternya 0,8, terus awalnya 0,8, terus kan 4D ke bawah kan butuh 3,2 meter ke bawah kan, artinya yang 4D ke bawah berarti butuh 3,2 ya, butuh 3,2 kan. Jadi kedalaman analisisnya itu sampai 13,2 gitu. Jadi sampai di 13,2 gitu. Buat nyari data tambahannya, karena di sini kan nggak ada kan, jadi nyari data tambahannya sampai 13,2 gitu. Oh, oke bang. Ya, jadi kalian ngerjainnya yang didukung aksialnya dulu, karena ada aksial, ada lateral, jadi aksialnya dulu kalian ngitung dua-duanya, yang panjang sama bore pile, tambahin ya ini kayak ginian ini. Kayaknya kalau di Excel cutting masih ada lagi ginian, jadi kalian boleh kopas ini biar kalian gampang ininya. Oke bang. Mau berubah ini. Udah. Ya belum yang lateralnya masih ada, itu nantilah. Ya udah, ada yang mau tanya lagi? Udah jam 12 juga ternyata. Yang ini cukup dulu bang, mungkin nanti kalau ada yang kurang boleh ditanyakan. Nah ya maksudnya gini loh, bisa langsung kerjain. Nah yang jadi biar yang misalkan nggak kebagian ngerjain laporan kan nunggu doang tuh, jadi bisa sambilan gitu mempelajari yang fondasi dalam gitu. Kalau yang belum ACC laporan kelompok sama individunya, ya paling gue minta kalau kalian ditanya terus bingung atau lupa gitu, misalkan ini kan tutornya dibagiin ke angkatan gitu, kalau ditanya jangan jawabnya ya ngikut tutor terus atau kata Bang Faisal, jangan gitu sih. Soalnya sebenarnya dari asisten sebenarnya nggak mau ngasih nggak mau ngasih tutor sebenarnya, karena ya kalian ditanyanya nggak tahu gitu loh. Jadi saran gue mendingan kalau kalian ditanya gitu, kalian jawabnya ngikut dari buku Rekpon gitu, atau dari mana lah gitu, jangan bilang dari gue, itu karena menyakiti hati asisten lain gitu, nggak enak gue juga kalau digituin. Baik bang. Oke, record aman kan ya? Denny Aman kan? Denny ya, semoga aman lah. Ya udah paling itu aja, silakan dilanjutkan.
Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Terima kasih Bang.